tema yang disodorkan Tres ke saya itu bagaimana kita bicara tentang hidup perkawinan. Saya bilang saya sebenarnya salah alamat. Karena yang tahu itu kalian. Saya cuma jadi pengamat. Nah, di sini kita judulnya itu serba-serbi hidup rumah tangga. Lalu ada subjudul. Sementara renungan. Ini jodoh itu dari Tuhan atau komitmen hidup. Nah, kita bersyukur bahwa di dalam meeting kali ini ada dari yang mau merayakan 50 tahun, 40 tahun, 25 tahun, atau bahkan yang baru 1 minggu atau 2 bulan atau ya di bawah 5 tahun, ada semua di dalam saya kira, bahkan yang belum menikah. Menurut pengalaman Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, kira-kira jodoh itu, pasangan Anda itu yang Anda sebut sebagai jodoh itu memang dari Tuhan atau memang karena komitmen Anda untuk membangun sebuah relasi dalam perkawinan. Nah, nanti kita kaitkan dengan bacaan Injil yang baru kita dengarkan tadi dari Injil Matius 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nah, tapi saya di sini mau memberikan dari pengalaman saya sebagai pastor yang berkarya di paroki dan hampir setiap saat juga diberi sukacita oleh hidup perkawinan keluarga-keluarga Katolik, juga kadang-kadang dibikin pusing kepala. Nah, ini kadang-kadang juga orang mau nikah, orang mau cerai, sama-sama bikin pusing kepala saya kadang-kadang saya masih di paroki. Saya akan tunjukkan dulu beberapa fakta di lapangan. Nah, kurang lebih saya di paroki itu 4 tahun di Pangli. Itu kalau saya rata-rata perkawinan yang disahkan di dalam 1 tahun itu ada sekitar 35 sampai 40 pasang per tahun. Ya, ada yang baru, ada yang istilahnya diteguhkan karena sudah nikah secara adat lalu diteguhkan, tapi memang kebanyakan yang masih baru. Ada yang memang baru menikah ke saat itu, ada juga yang sudah kedua kalinya menikah. Ada sekitar dari data register yang laporan saya ke Keuskupan sebelum saya meninggalkan paroki itu ada kira-kira rata-rata 35 sampai 40 pasang per tahun. Jadi setiap bulan itu kurang lebih 3 atau 4 pasang atau di dalam setiap 2 minggu atau 1 minggu lebih ada 1 pasang lah yang dinikahkan atau paling tidak setiap 2 minggu ada 1 pasang yang dinikahkan. Artinya juga perkawinan yang baru yang sedikit bisa dibandingkan misalnya dengan paroki yang besar seperti Makale atau Rantepao yang cakupannya dan jumlah umatnya jauh lebih besar. Umat saya di Pangli waktu itu kedua terkecil di Toraja. Yang paling kecil itu di di paroki Bokin, lalu saya yang kedua terkecil. Jadi memang jumlah umatnya sedikit, hanya sekitar 5 ribuan lah begitu. Lalu ada juga banyak pengajuan pembatalan perkawinan. Paling tidak selama saya di sana ada kurang lebih kira-kira 30 kasus pembatalan perkawinan atau istilah umumnya kita sebut sebagai perceraian. Dan itu masuk di dalam tribunal. Ada yang dari sudah tahun-tahun sebelumnya, ada yang dari luar paroki juga, tetapi yang satu pihak itu ada di Pangli atau bahkan dinikahkan di Pangli, ada kira-kira sebanyak itu. Meskipun dari persentasenya antara yang dinikahkan dengan yang diproses itu mungkin ya sekitar 20-30% dari total perkawinan yang ada. Tetapi kalau kita lihat dari statistik itu termasuk angka yang besar. Lalu dari pengalaman itu ada beberapa hal dan itu muncul di dalam BAP sebenarnya, baik ketika mereka mengajukan pembatalan atau perceraian di pengadilan maupun di tribunal pengadilan gereja, ada banyak masalah-masalah yang muncul dan itu umumnya menjadi masalah pokok yang menjadi awal kebuntuan. Yang pertama itu masalah kebutuhan ekonomi. Jadi kadang-kadang setelah menikah mereka tidak siap secara finansial atau tidak
Dan ini banyak faktornya, misalnya tidak ada usaha begitu. Lalu kurang manajemen keuangan dalam rumah tangga, akhirnya bertengkar. Kebutuhan tidak tercukupi, lalu muncul masalah-masalah yang lain. Itu yang paling jelas muncul, itu yang paling kelihatan. Ketika baru menikah dan setelah itu mereka harus berhadapan dengan banyak tanggung jawab finansial atau kebutuhan, lalu itu menjadi beban dan bisa menjadi persoalan di dalam keluarga mereka. Lalu ada juga yang tidak jujur soal keuangan. Bapak Ibu bisa bayangkan, ada kasus di mana istri itu hampir di semua bank koperasi ada utang, sementara suami tidak pernah tahu. Bahkan di tetangga, bahkan mungkin ya orang lain, nah, itu ada. Jadi mau bagaimana diselesaikan? Memang kerja sebagai PNS, tetapi hanya untuk membayar utang dan kadang sudah seperti gali lubang tutup lubang lagi. Jadi sakit kepala hanya untuk mengurus pinjaman itu, sementara pasangannya tidak pernah tahu bahwa dia pernah meminjam uang. Ini ada. Lalu yang kedua itu penyesuaian karakter. Banyak pasangan ketika setelah menikah baru sikap asli keluar. Lalu ada penyesuaian dengan situasi baru. Ya mungkin untuk yang cewek-cewek yang terlalu sibuk mengurus body, ketika masih gadis body masih cantik, tapi ketika sudah menikah ada perubahan fisik, ada perubahan tampilan, lalu kadang-kadang juga menjadi alasan untuk stres. Ada tekanan mental, waktu membagi waktu untuk anak, pekerjaan, tanggung jawab dalam keluarga, tanggung jawab dalam masyarakat, tanggung jawab di dalam komunitas seperti di gereja dan banyak. Jadi ada begitu banyak tekanan-tekanan yang muncul. Lalu ada penyesuaian dengan keluarga besar. Ya mau tidak mau waktu masih pacaran dia penyesuaiannya dengan satu orang, dengan pacarnya tok. Tapi begitu dia menikah, dia tidak hanya menikah dengan pacarnya, tapi dia menikah dengan mertuanya, dia menikah dengan iparnya, dia menikah dengan ponakannya istrinya, ponakannya suaminya, dan seterusnya. Jadi butuh penyesuaian. Belum kalau berbeda budaya. Ini juga bisa menjadi persoalan. Ya, yang orang Toraja suka potong-potong tedong dan seterusnya, habis itu, dan dia tidak bisa menyesuaikan dengan budaya seperti itu. Jadi akhirnya menjadi persoalan juga. Tapi persentasenya tidak terlalu banyak. Lalu yang ketiga, ini yang paling banyak saya kira, faktor orang ketiga. Faktor orang ketiga itu ada 3 jenis. Ya, yang pertama itu memang ada selingkuhan. Masih susah move on dari mantan pacar, atau ada pacar baru. Ya, wanita idaman lain atau pria idaman lain. Tapi itu pun juga kalau dari faktor orang ketiga ini tidak terlalu banyak. Sejauh yang saya tahu hanya ada satu kasus murni bahwa karena ada perselingkuhan. Itu pun juga karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Lalu yang kedua, dan ini yang paling banyak. Kenapa saya taruh tanda merah di situ karena paling banyak. Faktor orang ketiga ini kebanyakan itu adalah karena keluarga besar. Orang tua atau keluarga besar terlalu mencampuri urusan rumah tangga yang bersangkutan. Mertua, ipar, ponakan, atau keluarga yang lain campur tangan di dalam, kalau ada masalah sedikit atau ada sesuatu, mereka yang menjadi provokator sebenarnya. Dan ini yang kadang-kadang kalau sudah kedua belah pihak, keluarga besar kedua pihak tercampur tangan, kadang-kadang susah untuk diselamatkan. Pasti ujung-ujungnya akan cerai karena kadang-kadang sudah dibawa-bawa harga diri keluarga besar. Padahal sebenarnya awalnya itu adalah masalah-masalah kecil di dalam keluarga kecil yang bersangkutan. Tapi ketika keluarga besar sudah mencampuri dan sudah dibawa dengan faktor gengsi, maka ini kadang susah untuk diselamatkan. Dan saya kira belum ada yang berhasil kita damaikan ketika keluarga besar sudah sama-sama masuk. Ya, syukur kalau sama-sama masuk untuk memperbaiki, tapi umumnya sama-sama masuk untuk merusak. Lalu yang ketiga itu adalah faktor kesenangan pribadi. Jadi ada hobi, ada teman,
lebih senang suaminya lebih senang kumpul dengan teman-temannya, dengan hobinya, misalnya ada grup-grup motor, grup-grup mancing, atau grup-grup apalah begitu, geng-geng begitu, atau sibuk dengan pekerjaannya. Lalu kadang-kadang keluarga, kadang pasangan hidup menjadi terabaikan, dan ini menjadi kadang-kadang hal-hal yang kecil yang tidak diperhatikan, tapi itu awal mula dari semua persoalan, sebagaimana yang mungkin sempat saya ingat dari kasus-kasus yang pernah saya hadapi. Lalu saya minta maaf saya tidak tampilkan di sini, tetapi ada juga faktor, meskipun tidak banyak, saya hanya mengalami 2 faktor menjadi persoalan. Mudah-mudahan tidak ada anak kecil, tolong di-mute kalau pakai headset kalau anak kecil. Ini faktor hubungan suami istri. Minimal yang saya tahu ada 2 kasus yang sudah masuk di tribunal, satu sudah beres, satu belum, karena waktu itu saya baru mengajukan sekitar bulan Maret kalau tidak salah, sementara saya sudah berangkat bulan Mei, dan itu tapi proses di pengadilan sudah selesai. Jadi itu karena faktor hubungan suami istri yang istilahnya tidak normal seperti biasanya. Minta maaf, yang suaminya itu homoseksual. Jadi dia tidak ada niat untuk istilahnya berhubungan dengan pasangannya, dengan istrinya. Terus ada juga faktor yang beberapa waktu yang lalu karena faktor istrinya psikologis, traumatis. Jadi dia punya pengalaman traumatis dalam hubungan suami istri sebelumnya, sehingga ketika dia menikah, dia tidak bisa melakukan itu. Ketika akan berhubungan dengan suaminya, yang ada dalam pikirannya adalah bahwa dia akan diperkosa seperti itu, sehingga akhirnya sebenarnya bisa diatasi dengan terapi atau pendampingan psikologis, tetapi karena terlanjur itu sudah berlangsung beberapa tahun dan suaminya terlanjur tidak nyaman, lalu kenal dengan perempuan lain, mungkin berkaitan dengan poin ketiga bagian pertama soal nama selingkuh, mencari perempuan lain yang lebih memahami, lebih mengerti seperti itu, akhirnya jatuh di dalam perselingkuhan. Dan ya mau tidak mau karena sudah ada anak di situ, mereka keluarga besar tidak bisa menerima dan akhirnya mereka cerai di pengadilan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin sampai di 3 poin yang saya sampaikan ini, saya justru mau kita ada umpan balik seperti itu. Apa yang poin-poin yang saya sampaikan tadi itu mungkin menurut pandangan Bapak Ibu mungkin kami tidak pernah dengar, pastor, kami di dalam keluarga tidak pernah merasakan, kami selama hidup perkawinan tetangga atau teman kami tidak pernah melihat seperti itu. Tapi itu adalah data yang saya dapat dan yang muncul. Saya tidak tahu apakah hanya mereka yang, dan mungkin perlu saya sampaikan saya untuk istilahnya masalah dalam keluarga adalah, dan 3 minggu kemudian dia bubar. Jadi pelaminan belum dibongkar, pasangannya sudah bubar. Lalu itu baru saya tahu 1 tahun kemudian sebenarnya. Tapi mereka dari kesaksian mereka mengatakan bahwa 3 minggu saja setelah dan itu sangat disayangkan ya, bagaimana mungkin perkawinan hanya bertahan 3 minggu. Tapi memang waktu itu ya karena saya juga seperti diperang, ditipu juga untuk akhirnya mereka semua tidak jujur. Pasangan tidak jujur, keluarga besar tidak jujur, pengurus gereja juga yang datang membawa juga tidak jujur. Jadi akhirnya memang karena ketidakjujuran itu ya setelah terbongkar semua akhirnya mereka bubar sendiri. Ya, dari saya dulu mungkin kita langsung masuk ke tanggapan. Nanti kalau saya ngomong terus malah nanti tidak menarik. Saya justru minta umpan balik sampai ke 3 poin ini sebelum kita perlihat nanti kembali. Bapak Ibu pasti lebih banyak tahu tentang dari sudut pandang hukum kanonik, mungkin juga dari prosedur perkawinan, atau mungkin juga dari hal-hal yang lain berkaitan dengan mungkin secara administratif di paroki dan seterusnya. Karena mungkin selama saya masih tugas di Toraja, saya termasuk menangani yang namanya keluarga untuk urusan-urusan ke tribunal begitu.
Begitu dulu, silakan Tres. Mungkin ada yang mau sharing, ada yang mau tanyakan, mungkin ada yang mau bantah, atau ada yang ingin memperjelas, silakan. Ya, mungkin dari Bapak Ibu ada mau menanggapi dari penjelasannya Pastor tadi? Atau diselesaikan dulu materinya baru nanti sekaligus bertanya begitu, Pastor gimana? Mungkin saya minta saja terkait dengan 3 faktor masalah. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang masih ingin nambahkan ini masalahnya apa lagi, karena tadi saya hanya menyebutkan mungkin 3 poin pokok yang menjadi masalah yang muncul. Ke depannya nanti saya kira bagusnya begitu. Mungkin kita interaktif langsung, karena kalau selesaikan lalu tidak apa-apa, kita jalan saja, karena mungkin juga nanti pertanyaan Bapak Ibu, tanggapan Bapak Ibu akan terjawab di dalam slide-slide selanjutnya. Mungkin saya, Pastor, mungkin juga karena ketidakjujuran pasangan suami sebelum menikah, itu ada namanya pranikah, di mana mereka mungkin tidak jujur karena salah satunya impoten. Hal-hal itu juga bisa terjadi setelah terjadi pernikahan. Itu menurut saya. Yang kedua, kenapa itu bisa terjadi perceraian? Tidak saja mungkin karena mungkin lintas budaya, tetapi juga yang saya lihat bahwa pada saat itu kurang keterbukaan ya. Mungkin pasangan itu sebaiknya pada saat sebelum mereka bertunangan, ataukah itu harusnya penjajakan untuk saling terbuka. Jadi saya kebetulan juga di sini saya juga melayani banyak klien yang mereka sebenarnya tidak terbuka pada saat mereka berpacaran. Jadi menutupi segala keadaan, dan itu bisa berjalan dan mempunyai 2 anak. Dan akhirnya ya berpisah, harus terjadinya perceraian karena si laki-laki tidak jujur bahwa banyak kebohongan. Nah, ini yang menurut saya harusnya saling keterbukaan karena ketidakjujuran itu. Jadi ya banyak utang di mana-mana. Utang bukan karena apa, tapi karena ya itu tadi habitnya dia, mungkin karena lingkungan. Tapi saya rasa ketidakketerbukaan, ketidakkejujuran. Karena menurut saya keterbukaan itu awal dari segala pemulihan, awal dari segalanya. Yang ketiga juga mungkin harus pengenalan keluarga. Nah, apalagi keluarga ini kadang-kadang kita keluarga Indonesia Timur itu merasa diri bahwa semua ikut campur, jadi tidak ada batasan. Ada norma-norma batasan yang dimana harus disadari. Yang kedua mungkin juga pada saat mereka kursus perkawinan. Mungkin tidak dijelaskan di dalam kursus perkawinan bahwa saya masuk ke dalam keluarga si A, calon istri saya, dan masuk menjadi istri saya. Berarti bukan saya yang harus mengubah mereka, tapi saya harus bisa menerima keberadaan keluarga itu. Demikian juga istri saya begitu masuk ke keluarga saya, dia tidak bisa merubah keadaan itu. Tetapi istri saya harus bisa mengikuti kebiasaan, budaya, adat, dan kebiasaan-kebiasaan lah di dalam rumah. Saya kira itu aja, Pastor, dari saya. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Pak John, luar biasa. Mungkin ada lain yang mau sharing sedikit sebelum saya lanjut? Ada satu lagi? Mungkin yang belum menikah silakan, yang mungkin sudah mulai pikir-pikir. Ada yang sudah mulai was-was? Itu tuh ada dari Kuala Lumpur tuh. Ada yang dari Toraja tuh. Siapa yang dari Kuala Lumpur ini? Siska. Ada. Silakan saja, tidak apa-apa, unmute dulu ngomong. Belum lagi, mau bekerja dulu, melayani Tuhan. Apa yang Tuhan mau, ikut saja lah. Itu saja lah, masih mau belajar lagi. Oke, terima kasih ya. Untuk selanjutnya, maka muncul pertanyaan ini. Sebenarnya pertanyaan ini yang didiskusikan dengan Tres ini mengenai pasangan hidup ini. Nah, ujung-ujungnya
persoalan tentang perkawinan sebagaimana juga yang dipetegaskan oleh Pak John tadi, bahwa akhirnya pasangan hidup itu kita melihatnya sebagai sesuatu yang diberikan, jodoh yang sudah ditentukan, dikasih ke orang tua, dikenalkan, dikasih sama Tuhan, atau adalah pilihan komitmen hidup bersama. Nah, konsekuensinya kadang-kadang kalau misalnya dijodohkan lalu kita berpikir, orang tua mempertemukan, saling mempertemukan. Jadi kadang-kadang karena rasa takut atau rasa hormat kita ke orang tua, lalu kita katakan oke, kita menerima. Atau kita berpikir meyakini, Tuhan sudah kasih. Tapi ini saya sendiri sampai sekarang sepertinya agak bagaimana ya, saya tidak terlalu berpikir bahwa itu jodoh itu seperti sudah ditentukan sebelumnya. Bahwa memang betul kita harus yakini bahwa Tuhan yang menyiapkan, tetapi akhirnya kan kita yang memilih. Bahwa siapapun, apapun pilihan hidup kita, mau menikah, mau tidak menikah, mau pilih si A, mau pilih si B, itu adalah pilihan kita dan Tuhan sudah siapkan dan kita perlu di sana. Maka dua pertanyaan pokok ini, siapa pasangan hidup itu, jodohkah atau memang pilihan untuk komitmen? Nah, kalau kita bandingkan dengan bacaan yang tadi bahwa pernikahan itu karena disatukan oleh Allah, tetapi kan pada akhirnya yang memilih untuk disatukan itu kan dari pihak kita manusia. Memilih untuk bersatu dengan si A, si B, tetapi dalam tindakan persatuan itu adalah tindakan persatuan oleh Allah ketika kita masuk di dalam istilahnya sakramen perkawinan. Selama tidak melalui itu, kita masih menganggapnya sebagai non-sakramen. Maka dalam istilahnya dalam pandangan iman gereja Katolik, kita mengabaikan keterlibatan Tuhan di dalam proses penyatuan hidup bersama itu dalam perkawinan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang kadang-kadang muncul. Mengapa menikah? Sudah cinta kah? Ya, umumnya kalau saya tanya ini pasangan, kalau sementara penyidikan kanonik, kenapa kamu kawin sama dia? Sudah cinta, Pastor. Saya bilang, apa itu cinta? Lalu jawabnya cuma pakai senyum. Nah, terus ada juga yang mungkin, sudah waktunya teman-teman Pastor semua sudah kawin semua, tinggal saya ini yang jomblo, jadi kasihan saya. Ini sudah seringkali saya pakai seragamnya teman-teman angkatanku, teman-teman gengku. Masa saya yang belum kasih seragam? Saya malu dong. Jadi kadang-kadang ini yang mempengaruhi juga, sehingga kadang meskipun secara mental, secara finansial juga belum siap, tapi ya mau tidak mau harus menikah karena ya mungkin berpikir sudah waktunya atau umur lah seperti itu. Terus ada yang mengejar tujuan tertentu, ya mungkin harga diri, ya takut disebut sebagai perjaka atau perawan tua, takut macam-macam, atau mungkin karena ya mumpung yang datang banyak uang ya. Ya mungkin saya tidak diskreditkan, tapi kalau misalnya di Toraja, animo anak-anak itu yang dalam belakangan terakhir itu yang namanya pelaut itu laku. Dan biasa kalau mereka sudah sebut, calonnya apa, pelaut. Oh ya, sepertinya ada kebanggaan tersendiri. Tapi ya kembali lagi, apa yang menjadi inti dasar dari alasan Anda untuk menikah? Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian setelah melewati proses bertahun-tahun, lalu akhirnya kembali sedikit refleksi tentang alasan atau sikap dasar untuk menikah. Ada beberapa ungkapan jika Anda menikah karena uang habis, cinta pun hilang. Jika cinta karena wajah tua, cinta pun hampa. Tapi jika cinta karena hati, maka dibawa sampai mati. Nah, mudah-mudahan semua yang sudah menikah di dalam ini betul-betul menikah karena cinta. Nah, di dalam secara hukum sebenarnya, secara hukum kanonik ada arti dan tujuan atau hakikat perkawinan. Dalam kitab hukum kanonik itu Kanon 1055 itu apa itu arti perkawinan?
Secara singkat saya menyampaikan di sini bahwa perkawinan itu adalah persekutuan seluruh hidup. Nah, di dalam istilah bahasa hukumnya atau bahasa Latinnya consortium totius vitae. Jadi seluruh hidup. Nah, ini yang tadi terkait dengan penyesuaian-penyesuaian, keterbukaan-keterbukaan. Jadi kalau sejak awal itu gereja mengajarkan bahwa kalau menikah itu berarti seluruh hidupnya. Ya, mungkin tidak hanya menikah dengan pasanganmu, tetapi juga dalam artian tertentu kamu menikah dengan latar belakang keluarganya, dengan budayanya. Sebagaimana disampaikan Pak John tadi bahwa menikah dengan kita menyesuaikan diri, menerima apa adanya. Jadi seluruh hidupnya. Kita tidak hanya mengatakan, oh saya mau menikah dengan kamu tapi saya tidak suka mamamu. Nah, bagaimana kamu menikah dengan dia kalau mamanya kamu tidak bisa terima? Lalu mau tidak mau kalau itu tidak bisa didamaikan akhirnya menjadi persoalan. Jadi memang arti dasar dari sebuah perkawinan adalah seluruh hidup. Jadi dipersatukan. Nah ini memang mempersatukannya yang gampang-gampang susah. Ada orang yang bisa, ada yang tidak bisa. Karena memang karakter kita manusia yang berbeda-beda dengan latar belakang yang berbeda-beda, latar belakang didikan ruang keluarga yang berbeda, latar belakang budaya, pendidikan, cara pikir, hobi, kebiasaan. Nah, untuk menyatukannya itu butuh kerja keras. Nah, kalau gagal terus sepanjang hidup untuk menyatukan itu atau mendamaikan itu, maka perkawinan bukannya sesuatu yang membahagiakan, malah menjadi pertengkaran terus. Sepanjang, bayangkan Bapak Ibu menikah, mau bertengkar terus ya sampai kapan? Dan akhirnya orang sampai kepada kesimpulan atau sampai kepada titik jenuh yang mengatakan kalau begitu saya menyerah. Ya, bahasa Torajanya kadang-kadang aduh lebih baik kita bubar. Lalu hakikat perkawinan, tujuan perkawinan ini adalah demi melanjutkan keturunan, prokreasi. Lalu yang kedua pro bono, demi kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh anggota keluarga. Dan juga masih ada lanjutannya, yang pertama itu bukan hanya untuk melanjutkan keturunan tetapi mendidik, fungsi pendidikan. Mendidik anak-anak. Nah, ini kadang-kadang juga yang saya amati terutama di Toraja ya. Dengan segala macam, mungkin bukan hanya di Toraja tetapi yang paling tidak pengalaman saya selama tugas di Toraja kurang lebih 6 tahun lebih. Betul sangat-sangat memprihatinkan. Karena apa? Misalnya saja di Toraja, bagaimana mungkin kita mau melarang anak-anak untuk tidak merokok, sementara menjadi budaya di Toraja itu adalah merokok. Lihat saja kalau ada acara-acara melayatan atau pokoknya acara-acara keluarga, selalu yang menjadi suguhan itu yang disebut dalam tanda petik menjadi budaya adalah menawarkan rokok, menawarkan kopi, menawarkan sirah, seolah-olah merupakan sebuah budaya. Belum lagi karena faktor ketagihan. Nah, Bapak Ibu, kalau saya tanya, umur anak ibu bapak yang umur 6 tahun atau bahkan belum sekolah, mereka sudah pegang rokok ke sana kemari. Atau minum balok atau bir atau sabung ayam atau arena tedong silaga, adu kerbau. Itu semua ada di Toraja. Dan ya samping paroki saya, Pangli itu terkenal dengan arena tedong silaga sekolah, pergi semua di arena. Mungkin hanya pergi menonton ya, kadang-kadang ada yang main judi juga. Nah, bagaimana mau melakukan pendidikan terhadap tiap hari, akan nilai apa yang ingin Bapak Ibu tanamkan pada anak yang untuk melarang untuk merokok, sementara di depan mata anak-anak Anda memperlihatkan. Ya, sudahlah kalau misalnya mau merokok yang penting tidak kelihatan sama anak-anak. Nah, itu yang menjadi masalah. Lalu yang menjadi hakikat perkawinan sudah secara umum kita ketahui bahwa hakikat perkawinan Katolik itu monogami, artinya satu laki-laki, satu perempuan dan tak terceraikan. Monogam, ya kadang-kadang juga kita tidak seperti saudara-saudara kita yang lain yang bisa
satu lakinya, dua perempuannya. Tidak. Satu laki-laki dan satu perempuan sungguh. Nah, ini yang terkait dengan kasus yang saya sebutkan tadi, sempat juga muncul dari Pak John tentang kasus impotensi atau orientasi seksual yang berbeda. Nah, ini kadang-kadang menjadi persoalan juga. Kalau dia laki-laki ya dia memang tertarik sama perempuan, tidak tertarik sama laki-laki. Terus tak terceraikan. Ya, sekali menikah ya selamanya. Nah, ini terkait dengan persekutuan seluruh hidup, tadi tujuan perkawinan, prokreasi, dan pro bono. Lalu hakikat perkawinan 656 bahwa monogam hanya antara seorang pria dan seorang ditarik apa yang dipersatukan oleh Allah. Sebagaimana yang kita dengar dalam Injil tadi, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, ada beberapa halangan nikah menurut kanon kitab hukum kanonik tentang perkawinan. Yang pertama itu orang yang telah menikah, halangan nikah karena ikatan nikah. Tapi ini akan diperiksa semua nanti di penyidikan kanonik. Tapi kebanyakan kadang juga ada yang menipu, tapi ya ujung-ujungnya ketahuan. Kalau soal ikatan nikah ini tidak banyak yang memalsukan, hanya kadang-kadang sudah pernah menikah, baik di dalam gereja Katolik, di luar gereja Katolik, dan akan menikah lagi karena satu dan lain hal. Ada yang karena pasangannya sudah menikah, ada juga karena telah pisah. Lalu ada karena faktor impotensi, halangan usia. Ini tapi saya tidak tahu ya, karena ada revisi baru-baru, untuk di dalam kitab hukum kanonik itu sebenarnya mengambil 14 tahun untuk perempuan dan 16 tahun, tapi saya kira sekarang itu direvisi ke angka 18 atau 18 dan 21 kalau tidak salah. Dan ini saya sudah alami 3 kali, halangan nikah karena usia. Jadi faktornya itu memang karena pergaulan anak-anak yang masih SMP, itu belum 15 tahun, sudah hamil, lalu datang untuk segera keluarganya paksa saya untuk menikah. Saya bilang tidak, saya tidak bisa menikahkan karena kita melanggar 3 hukum sekaligus. Dalam hukum kanonik disebutkan, terus hukum perlindungan anak, lalu perlindungan perempuan. Undang-undang perkawinan, karena undang-undang perkawinan itu mensyaratkan kalau tidak salah 18 tahun, lalu 21 tahun. Lalu yang mau datang mau menikah ini belum 15 tahun. Lalu keluarganya marah-marah sama saya. Dia bilang, pastor tidak bisa diajak bicara. Saya bilang, memang saya tidak tahu bicara kalau yang akan melanggar hukum. Kecuali kalian mau setelah kita berkati, kita semua rame-rame masuk penjara karena kita menikahkan anak di bawah umur. Lalu mengatakan, kalau begitu pastor nanti saya bawa ke gereja lain ya. Silahkan saja Bapak tanggung sendiri. Akhirnya mereka pindahkan ke gereja lain dan ya anehnya bahwa dia dinikahkan di sana. Ya sudahlah, saya katakan biarkan dosanya kalian tanggung sendiri. Jangan bawa-bawa saya. Lalu halangan nikah karena ada hubungan darah, kekeluargaan. Garis lurus itu misalnya orang tua, kakek, anak, cucu, dan seterusnya. Itu sama sekali tidak diperbolehkan. Lalu garis menyamping ya sepupu atau om, tante, seperti itu sampai kepada tingkat 2. Tingkat 3 dan 4 dispensasi. Selebihnya sepupu 2 kali, sepupu 3 kali itu sebenarnya dalam hukum gereja sudah diperbolehkan, tetapi di dalam hukum, kadang-kadang dalam budaya tertentu itu masih menjadi halangan. Itu juga perlu kita perhatikan. Lalu halangan nikah karena faktor kejahatan. Misalnya ada orang mau menikahi istrinya, selingkuhan seperti ini, lalu dia bunuh suaminya, entah secara langsung tidak secara langsung, dengan tujuan supaya menikahi pasangannya, itu juga menjadi halangan nikah. Otomatis ketika ketahuan atau ketika itu dilaksanakan adalah itu merupakan perkawinan yang tidak sah dan tidak akan pernah direstui untuk menikah secara gereja kalau terbukti bahwa ternyata suaminya meninggal karena ada faktor seperti itu dengan tujuan mau menikahi istrinya atau apa mungkin kerjasama atau apalah seperti itu. Lalu ada menjadi moral perkawinan Katolik yang kebanyakan sampai sekarang umum itu menjadi dasarnya itu adalah tentang kasih. Nah, nilai pribadi kita, kesejahteraan kita manusia di dunia
dan keselamatan kita di hadapan Allah. Maka perkawinan Katolik disebut sakramen, tanda dan sarana keselamatan Allah bagi manusia. Apa yang menjadi konsekuensi bahwa pasangan suami istri itu wajib memelihara martabat yang sakral dalam perkawinan, menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap tugas yang diberikan Tuhan dalam hidup perkawinan. Lalu suami istri wajib memelihara hidup sebagai anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya. Nah, ini kebanyakan dalam relasinya dengan misalnya perilaku yang melawan kehidupan. Nah, yang sering muncul adalah kekerasan dalam rumah tangga. Ya, mungkin sekarang kita di Indonesia itu ada undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga. Ini sudah banyak, ya mudah-mudahan di antara Bapak Ibu yang hadir malam ini tidak ada yang sering seperti kucing berkelahi tiap hari, hanya berkelahi dengan istrinya, dengan suaminya, sampai baku pukul dan seterusnya. Bagaimana kita mau mengatakan saya mencintai kamu kalau kamu berkelahi terus? Kekerasan itu bukan hanya kekerasan fisik ya, tetapi juga kekerasan verbal, kata-kata, kekerasan psikologis, istilahnya mungkin pembunuhan karakter atau apa segala macam seperti itu. Ada begitu banyak jenis kekerasan dalam rumah tangga. Kadang-kadang juga orang tua terhadap anak. Nah, kami di Filipina sini, terutama di Kota Baguio, selama masa pandemik ini, itu dilaporkan ada peningkatan 300% kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap anak dan juga pasangan, terutama perempuan. Jadi anak-anak itu mengalami dari yang tekanan mental sampai pada istilahnya kekerasan seperti pemerkosaan. Dan itu kemarin dilaporkan di berita kota di tempat kami di sini itu ada sudah dari sejak lockdown, sejak karantina, ini sudah ada 8 pemerkosaan yang dilakukan sendiri oleh ayahnya terhadap anaknya. Ini sudah ada 8 kasus. Dan ini ya kita mau katakan seperti apa ya? Bagaimana mungkin itu terjadi? Lalu terkait juga dengan perilaku yang melawan kehidupan di dalam keluarga, itu pengaturan kelahiran dengan metode kontrasepsi atau yang bersifat abortif. Nah, di dalam pandangan moral Katolik sampai sekarang, yang namanya aborsi itu adalah kejahatan luar biasa di dalam pandangan gereja Katolik. Nah, kita juga diperhadapkan pada dilema karena kebijakan pemerintah untuk menganjurkan keluarga-keluarga untuk keluarga berencana, pengaturan kelahiran dengan metode kontrasepsi, yang pada akhirnya banyak juga berefek pada kontra vita, kontra kehidupan, di mana yang terjadi adalah aborsi. Nah, minta maaf saya tampilkan ini. Ini ke aborsi. Nah, ini mungkin gambaran. Nah, masalah ketiga, setelah tadi kita lihat tentang hakikat perkawinan, makna perkawinan, lalu moral keluarga, juga ada tentang ekonomi rumah tangga. Saya kira saya tidak banyak akan membahas ini karena Bapak Ibu sekalian yang sangat paham dan sangat mengalami yang namanya bagaimana mengatur ekonomi rumah tangga. Hanya saya menyampaikan tadi kasusnya satu, misalnya tadi ketidakjujuran dalam hal keuangan. Dan ini banyak juga yang terjadi. Bagaimana mungkin istrinya minjam ratusan juta sana-sini, suaminya tidak tahu, lalu juga tidak pernah mau mengatakan untuk apa itu uang. Nah, itu juga susah. Lalu suaminya mengatakan ya tidak mungkin saya bunuh dia, pastor. Untuk mau mengatakan kalau dia sama sekali tidak mau buka mulut soal itu. Dikemanakan itu uang? Diapakan itu uang sebanyak itu? Nah, tapi intinya adalah apa persoalan pokok di dalam persoalan ekonomi rumah tangga? Saya menyebut di sini dari istilahnya hasil renungan-renungan saya memperhatikan bahwa intinya itu hidup kita itu hanya masalah keseimbangan. Keseimbangan antara penghasilan dan pengeluaran. Kenapa kadang-kadang kita harus berutang? Karena mungkin pengeluaran kita sudah banyak daripada penghasilan. Lalu sudah tidak seimbang antara biaya hidup dan gaya hidup ya. Kita semua tahu, yang mahal itu bukan sebenarnya biaya hidup, tapi yang mahal itu adalah gaya hidup. Jadi ini yang kalau tidak bisa diseimbangkan, maka akan menjadi masalah. Kita mengenal istilah besar pasak daripada tiang. Nah, pengendalian tentu Bapak Ibu jauh lebih pengalaman dari saya tentang pengendalian keuangan. Hanya ini kayaknya materi yang saya berikan kepada pengantin-pengantin baru dalam persiapan itu bagaimana
konkret pengandalian rumah tangga. Jadi memang harus ada perencanaan untuk menyiapkan yang tak terduga maupun yang direncanakan masa depan. Harus ada tabungan sendiri, rencana jangka panjang, ya ini untuk yang baru mau menikah, yang masih jomblo-jomblo dalam pertemuan ini, Bapak Ibu sekalian yang sudah pengalaman, tidak usah dengar yang materi ini karena tahu Bapak Ibu sudah alami, bahkan sudah pada tahap saat ini, tahap pensiun, tinggal menikmati kerja keras selama ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu sehat-sehat semua, segala jeripayah selama ini sudah boleh dinikmati, diberi kesehatan, diberi rezeki, ya anak cucu, ya harus disyukurilah. Ada liturgi perkawinan. Yang paling pokok di sini adalah pengikraran janji setia. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mohon yang sudah menikah, silakan di-unmute lalu baca janji nikah ini. Paling tidak, saya tidak tahu apa masih seperti ini janjinya sekarang atau masih sama, atau Bapak Ibu sudah lupakah janji nikahnya. Bisa baca slide saya? Bisa, Pastor. Silakan. Bisa Romo. Silakan Bapak Ibu yang sudah menikah, apalagi yang ada saya lihat tadi sama-sama pasangan luar biasa, sama-sama di depan kamera, di depan semua. Silakan sama-sama membaca, merenungkan 3 poin di dalam janji nikah ini. Lalu nanti kalau sampai pada titik-titik sebutkan nama sendiri, lalu sebutkan nama pasangan sendiri. Boleh dicoba kira-kira rumusannya sama-sama dibaca. Ya, kita sama-sama baca mulai dari nomor 1 sama-sama. Di hadapan imam dan para saksi dan saudara-saudara yang hadir di sini, saya Yohanes menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa engkau sekarang menjadi istri saya. Saya berjanji akan setia padamu baik dalam untung dan malam, dalam suka dan duka, dalam keadaan sehat ataupun sakit. Saya berjanji akan menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan kepada saya, dan berjanji mendidiknya menjadi orang Katolik yang setia. Demikian janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Luar biasa, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Boleh mungkin saya mengingatkan kembali untuk janji nikah Bapak Ibu sekalian, tapi kita lihat 3 poin ini dalam janji nikah. Jadi yang pertama itu pernyataan terhadap pribadi pasangan Anda masing-masing, bahwa saya menikah dengan tulus ikhlas. Nah, jadi tidak ada lagi alasan bahwa saya menikah itu hanya karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Jadi begitu Anda menikah, harus Anda sadari bahwa saya ini menikah murni dengan tulus ikhlas dari hati saya yang paling dalam, memilih engkau. Dan Anda Bapak Ibu tadi menyebutkan nama pasangan masing-masing, berarti Anda tahu siapa dia, namanya, kelebihannya, kekurangannya, dan menjadikan dia sebagai pasangan hidup Anda dengan menjadi istri, menjadi suami Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua, masuk ke dalam intinya. Tidak ada inti yang paling utama dari janji nikah adalah selain soal kesetiaan. Tidak ada tawar-menawar soal itu. Setia itu, dan bahkan ada keterangannya disebutkan tadi, saya akan setia kepadamu baik dalam untung maupun dalam malam. Ada yang mengatakan saya akan setia kepadamu dalam untung dan malam. Saya bilang bukan malam, malang. Jadi ada situasi, Bapak Ibu sekalian yang sudah pengalaman. Pasti ada situasi di mana pasangan Anda mengalami istilahnya kemalangan atau mengalami yang namanya saat-saat perjuangan. Mungkin usaha gagal, mungkin juga dia lalai atau jatuh di dalam kelemahan tertentu. Ada yang mengatakan dia selingkuh, Pastor. Apakah saya harus menerimanya lagi?
Tidak ada tawar-menawar. Ya harus diterima. Tapi kalau dia ulang lagi, ya kalau dia bertobat terima lagi. Tidak ada seperti kan bacaan kita hari ini ya. Bacaan hari Minggu hari ini berapa kali saya harus mengampuni. Begitu Anda setia mengikrarkan janji setia nikah, tidak ada tawar-menawar lagi. Mau dia apa? Nah, sehingga lanjut ke dalam frasa berikut dalam suka dan duka. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang kalau lagi suka-sukanya, lagi berhasil-hasilnya, lagi suksesnya usaha, lagi ya tidak ada masalah, memang nggak ada. Tapi begitu di dalam duka, nah ini menjadi tantangan berat. Nah, saya juga beberapa kali melihat, tapi tidak masuk di dalam kategori yang saya tangani perkara istilahnya masalah perkawinannya. Ada yang suaminya stroke, lalu ya ditinggalkan sama istrinya. Ya mungkin juga ada yang dalam situasi seperti itu ya sangat sayang ya. Baik. Tapi ya sebagai komitmen terhadap kesetiaan dalam janji nikah, kita mengatakan saya akan menerima engkau dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, dia keadaan sehat ataupun sakit. Nah, ini dalam keadaan sehat, ya mungkin waktu masih muda, masih ganteng, istrinya masih cantik, ya, sekarang istrinya sakit-sakitan atau bahkan sudah ya yang mau lebih memperhatikan body, sudah dulunya seperti gitar Spanyol, mungkin sekarang sudah seperti eskapator atau apa. Begitu terus di tempat kerjanya atau di kantornya ada yang lebih bening begitu, lalu ya sudah mulai seperti itu. Lalu yang ketiga terkait dengan pendidikan anak. Saya akan berjanji menjadi ayah yang baik, menjadi ibu yang baik. Nah, seperti yang contoh yang saya sebutkan tadi, misalnya kami di Toraja itu sangat sulit untuk mengajarkan itu bapak-bapak dalam keluarga itu menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam hal misalnya pergaulan, minuman keras, merokok. Susah sekali di Toraja. Kenapa? Karena bapaknya atau orang-orang dewasa dia lihat setiap hari merokok. Bagaimana mungkin kita mengatakan jangan merokok? Sementara di rumah dia melihat bapaknya setiap hari merokok. Seperti itu. Nah, bagaimana menjadi ayah yang baik, menjadi ibu yang baik bagi anak yang dipercayakan Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan itu adalah janji Bapak Ibu di hadapan Tuhan ketika Bapak Ibu menikah. Mungkin sampai di sini saya ada prosedur perkawinan, tapi ini lebih ke teknisnya. Saya kira tidak terlalu banyak. Intinya itu kalau mau menikah, bagi yang mau menikah, belum menikah, ya silakan saja berhubungan dengan pastor paroki. Jadi itu dari saya yang mungkin sedikit saya bagikan, dan saya sebenarnya berharap ada banyak input dari kita masing-masing, justru dari Bapak Ibu sekalian yang punya pengalaman, yang punya pergumulan di dalam hidup perkawinan ini, dan mungkin juga nanti saya akan coba berikan dari sudut pandang, apakah dari sudut pandang hukum kanonik atau dari sudut pandang ajaran gereja. Saya hanya sebatas itu. Saya tidak bisa masuk ke dalam yang lebih teknis karena saya ya Bapak Ibu sekalian yang lebih menghidupi serba-serbi hidup perkawinan ini ya. Terima kasih dari saya seperti itu. Terima kasih, Pastor. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya mengenai materi yang tadi, atau mungkin pengalaman ada yang mau atau di-share-kan pengalamannya. Ya, silakan. Silakan di-unmute saja. Dari Kuala Lumpur, Ibu. Iya, Pak John. Ya, silakan. Iya, baik. Pastor John Salman, selamat malam. Selamat malam. Ya, semua teman-teman dari Palopo, terima kasih banyak. Kak Renol dari Malang, terima kasih. Baik, saya sangat teruja untuk mengikuti ceramah malam ini, firman malam ini tentang perkawinan. Tentang perkawinan dalam gereja Katolik. Saya melihat
seperti ada dua pertanyaan, bahwa perkawinan itu terjadi, adakah jodoh dari Tuhan atau komitmen dari kedua pasangan. Saya ingin sharingkan tentang perjalanan singkat perkawinan saya. 15-16 tahun dulu, saya tidak melihat bahwa perkawinan itu adalah jodoh dari Tuhan. Saya lebih melihat bahwa perkawinan itu merupakan komitmen di antara saya dan istri saya, seperti itu. Oleh karena saya melihat bahwa perkawinan itu adalah komitmen saya dan istri saya saja, yang akhirnya saya melalui situasi-situasi dalam perkawinan itu sangat sulit. Sangat sulit. Seperti yang dijelaskan oleh Romo tadi tentang keuangan, tentang sukacita dalam keluarga, dan macam-macam. Sangat sulit. Tetapi saya juga sangat terkesan dengan perkawinan itu adalah sebenarnya harus bermula daripada kejujuran. Kejujuran yang ada pada saya pada hari itu, ketika saya mau melanjutkan perkawinan, itulah yang ada pada saya tidak punya harta. Tetapi yang ada pada saya sedikit kejujuran saja. Dan istri saya juga tidak punya harta. Yang ada pada dia adalah hanya sedikit kejujuran. Tidak banyak, hanya sedikit kejujuran. Kemudian kami coba meneruskan hubungan ini sampai 4 tahun, sampai anak saya yang pertama itu lahir. Dan anak saya yang pertama itu lahir di Malaysia, tempat di mana saya bekerja sekarang ini. Selama perjalanan sehingga anak saya lahir, itu kehidupan itu tidak enak-enak saja. Iya, banyak pertelingkahan dan sebagainya. Karena apa? Karena tadi saya masih memikirkan bahwa perkawinan tadi hanya komitmen dari saya dan istri saya saja. Saya tidak memikir, saya belum begitu sadar bahwa sebenarnya itulah jodoh dari Tuhan. Bagaimana saya bisa sadar sehingga istri saya adalah jodoh dari Tuhan? Ketika saya sudah melalui segala macam kesulitan selama 4 tahun lebih. Kemudian, walaupun layanan saya tidak begitu mesra, tidak begitu baik dengan istri, tetapi toh dia juga masih bertahan, dia juga tidak lari dan sebagainya. Nah, dalam masa yang sama, Romo, perkawinan kami selama lebih 4 tahun itu belum diberkati di gereja. Iya, belum diberkati di gereja, karena di tempat perantauan saya di Malaysia, pada masa itu sangat sulit untuk perkawinan itu diberkati di gereja. Seperti itu. Akhirnya saya terus melalui kehidupan berkeluarga sampai anak saya mencecah umur 4 tahun. Seperti itu. Kemudian masuk 4 tahun, saya bawa istri dan anak saya itu harus pulang ke Indonesia karena saya mau supaya anak saya itu harus segera masuk di sekolah. Seperti itu. Kemudian saya hantar istri saya, karena istri saya itu orang Dayak, jadi saya hantar istri saya itu ke Pontianak. Iya, dan istri saya itu tinggal bersama dengan orang tuanya di sana. Dan saya di sana selama 1 bulan, kemudian saya pulang kembali ke tempat kerja yang saya sekarang. Iya. Nah, apa yang terjadi? Saya hanya tinggalkan istri dan anak saya itu adalah sebuah kejujuran juga. Dia juga bersikap jujur dan saya juga bersikap jujur daripada langkah awalnya tadi. Iya. Oleh karena itu, saya percaya bahwa oleh karena kejujuran itu sebenarnya bisa mempertahankan sebuah keluarga itu. Walaupun goncangan seperti apapun, tetapi itu bisa bertahan. Iya.
Yang akhirnya saya pulang ke tempat kerja saya dan kehidupan seterusnya sampai anak saya yang kedua itu lahir. Iya, sampai anak saya yang kedua itu lahir. Kemudian anak yang kedua lahir, saya bawa pulang ke Batam karena itu lebih dekat dengan Malaysia, lebih dekat. Iya. Nah, apa yang terjadi? Oleh karena sebuah kejujuran, jadi sempat juga mak mertua saya itu tidak izinkan istri saya dan anak saya itu ke Batam. Seperti itu. Dia bilang, kenapa kamu harus ke Batam? Sedangkan suamimu itu di Malaysia, bukan di Batam. Kamu tinggal di sini dengan mak saja, mak boleh uruskan kalian. Nah, oleh karena sikap kejujuran yang ada sedikit pada istri saya tadi, dia bilang, mak, saya sekarang sudah kawin. Jadi saya harus ikut suami saya. Apapun terjadi, makan ataupun tidak makan. Jadi saya harus ikut suami saya karena saya mau supaya suami saya itu bisa menjadi suami yang baik, menjadi bapak yang baik. Seperti itu. Akhirnya, walaupun tidak diizinkan oleh maknya untuk ke Batam, dia berusaha keras untuk ke Batam. Karena saya suruh bahwa ibu, kamu dengan anak itu harus ke Batam karena tidak sehat, anak tidak sehat. Iya, akhirnya ke Batam. Nah, di Batam itu dalam perjalanan sampai anak saya yang pertama itu masuk masuk SD kelas 1. Iya. Nah, kehidupan itu belum ada keseimbangan, Romo. Masih kocar-kacir, apalagi tentang ekonomi itu sangat dasar sekali. Sangat dasar sekali karena kehidupan di Batam itu kehidupan yang sangat sukar. Semua harus dibeli pakai uang. Sedangkan uang yang saya kirim itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Iya. Itu timbul tadi kejujuran. Saya juga sudah mulai tidak jujur itu, Romo. Saya kirim hanya sedikit saja untuk mereka. Saya hanya lebih pentingkan keluarga-keluarga saya di Ende itu, di Flores itu. Iya, seperti itu. Tetapi, oleh karena sikap jujurnya istri saya dan dia masih mempertahankan hubungan ini meskipun belum diberkati, dia juga tidak menghiraukan semua cerita-cerita daripada tetangga-tetangga di Batam bahwa kamu lari sudah. Kenapa kamu harus mempertahankan kehidupan ini? Sedangkan kamu punya suami tidak pernah membahagiakan kamu. Tetapi toh dia masih mempertahankan diri. Dan dia hanya bilang kepada teman-teman, kepada tetangga, saya hanya serahkan kepada Tuhan. Saya berdoa setiap malam. Saya percaya satu hari nanti Tuhan akan kembalikan sikap suami saya seperti yang dulu. Seperti itu. Iya. Dan dia yang berusaha, Romo, dia berusaha untuk ketemu dengan pastor di Batam, dengan ketua komunitas, supaya segera kami disatukan di gereja, diberkat di gereja. Karena menurut dia, menurut istri saya, ketika kami diberkat di gereja, pasti keluarga ini akan aman. Betul sekali, Romo, betul sekali. Iya, luar biasa. Dalam kerja keras dia, jadi akhirnya saya diminta pulang ke Batam untuk kanonik ini, Romo, untuk kanonik. Iya. Jadi pas pada waktu itu Pastor Proki itu dari Kedang. Iya, dari timur itu. Itu sangat keras itu kalau di Batam itu. Iya. Jadi pulang untuk kanonik, kata istri saya mesti mau ikut kursus. Kalau tidak ikut kursus, nanti tidak bisa diberkati. Karena harus ikut aturan gereja. Terus saya bilang dengan istri saya, bagaimana saya mau ikut kursus? Sedangkan liburan saya itu tidak bisa panjang. Iya. Coba ibu komunikasi dengan Pastor Proki. Minta supaya bisa tidak. Saya hanya bisa datang untuk ikut kanonik, meskipun saya tidak ikut kursus. Seperti itu. Kamu harus beritahu, ibu harus beritahu kepada Pastor Proki semua sikap-sikap jelek saya kepada Pastor Proki, biar Pastor Proki tahu.
Seperti itu. Agar Pastor Proki punya belas kasihan. Supaya dia menerima saya untuk bisa ikut kanonik walaupun tidak ikut kursus perkawinan. Betul juga Romo. Jadi, iya, saya dipanggil pulang untuk ikut kanonik. Seperti itu. Nah, ketika ikut kanonik, kemudian tidak lama kami menerima berkat perkawinan di gereja. Betul. Memang muara sukacitanya itu Romo, itu harus ada ketika saya dan istri saya itu sudah diberkati di gereja. Di situ sudah semakin kurang pertelingkahan di dalam keluarga. Sudah semakin menerima kekurangan masing-masing. Seperti itu. Nah, kembali kepada tadi, Romo. Saya sudah sampai ke saat ini. Saya sudah mulai menyadari, Romo. Perjalanan begitu panjang, sudah 14 tahun usia perkawinan saya. Sampai ke hari ini saya sudah mulai menyadari bahwa istri saya yang saya kawin hingga ke hari ini adalah sebenarnya jodoh dari Tuhan. Iya. Kenapa saya bilang sebenarnya jodoh dari Tuhan? Karena dia yang lebih mempertahankan perkawinan ini dibandingkan saya. Seperti itu, Romo. Baik, terima kasih, Romo. Baik, terima kasih Pak John. Luar biasa pengalaman dan juga seringnya. Dan satu hal yang mungkin menjadi poin untuk saya dan mungkin untuk Bapak Ibu sekalian, bahwa memang betul bahwa sejauh yang kita lihat, kejujuran itu Pak memang adalah harta yang sangat-sangat bernilai. Ya mungkin melebihi dari harta apapun, karena kalau sudah tidak jujur, itu yang menjadi awal dari semua kerusakan ini. Nah, maka apa yang Bapak sebutkan tadi, adanya kejujuran, meskipun bahasanya adalah sedikit kejujuran, sesedikit apapun itu, yang namanya kejujuran itu sangat berharga. Dan terima kasih Pak John atas sharingnya, luar biasa. Mudah-mudahan ke depan senantiasa dimudahkan, diberkati perjalanan keluarga dan juga usaha Pak John di Kuala Lumpur dan juga di Batam. Amin. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih Romo. Amin. Yang lain mungkin Ya. ada yang punya pengalaman? Mungkin Pak Agus. Yang sudah 20, Pak Agus sudah lebih 25 tahun ya? Iya. 33. Ya, 33. Oh ya, luar biasa. Ya, monggo Pak. Oke, terima kasih Romo. Saya panjang sekali, tapi saya akan coba untuk bersama dengan istri saya yang mengingatkan ini. Perjuangan hidup saya 32 tahun di Palopo. Itu juga sangat rumit. Tapi kami bersyukur, yang pertama, hambatan yang saya alami dulu karena saya anak pertama dari 6 bersaudara. Dan saya itu berpikir untuk masalah keluarga. Yang pada awal-awalnya itu, sehingga saya harus memikirkan bagaimana adik-adik saya nanti bisa hidup bersekolah. Itu sangat terganggu sekali karena mengganggu ekonomi saya, apalagi rumah masih kontrak dan juga hanya pegawai negeri. Itu sangat berat bagi keluarga, tapi saya menjalani itu. Dan setelah itu, untung saya punya bersama istri saya itu ya kejujuran iya, kesetiaan iya, dan juga pengertian juga iya, karena istri saya tahu kalau saya harus membiayai adik-adikku. Tapi itu juga tidak cukup hanya dengan iya, tapi ternyata sangat berat. Kemudian setelah itu, di samping kami tertatih-tatih dengan kehidupan ekonomi, tapi kami bersyukur karena hubungan kami itu ya kadang sering mengalami pasang surut. Misalnya istri saya cemburu dengan adik saya karena saya juga membawa adik saya sekolahkan. Itu juga cemburu dan memang sepertinya perhatian saya pribadi itu kurang. Padahal sebenarnya saya sangat mencintainya. Itu panjang, lama maksudnya waktunya, bertahun-tahun. Kemudian ketika perjuangan berat lagi
adalah ketika saya sama-sama memangnya bangkrut, karena sebagai guru tidak cukup untuk kehidupan rumah tangga, kemudian keuangan, tapi itu bersama-sama. Akibatnya sudah punya anak 3, dan itu kehidupan menjadi sangat berat. Dan saya mencari tambahan dengan les privat begitu, melayani. Dan lesnya mundur semua, ya itu sudah sangat. Anak sakit lagi, kemudian anak saya sakit terus, dan sakitnya panjang, harus berobat ke Surabaya karena di Makassar tidak sembuh selama 1,5 tahun. Hubungan rakyat berat. Saya merasakan begitu sangat. Kenapa lebih? Kami percaya bersama usia itu ya dimaklumi. Istri saya maklumi kalau saya harus berjuang untuk anak-anak adik-adik saya. Tapi anak saya juga menjadi sangat kekurangan, dan juga saya merasakan menyadari tapi sudah terlanjur terjebak. Itu namanya perkawinan dan keluarga itu. Seperti yang diceritakan tadi. Itu meskipun terus terang juga, saya tidak pernah bohong, agak memaksa diri, memaksa istri untuk iya. Tapi saya juga merasakan, akhirnya saya punya komitmen, saya harus lepas dari keluarga, saya tinggalkan saja untuk membiayai atau karena kehidupan saya sudah berat. Jadi ketika itu, sekarang ini saya bersyukur karena semuanya berjalan baik. Tapi kami masih bersyukur masih bisa senantiasa aktif di gereja sebagai guru sekolah minggu. Dan juga ya semampu saya, meskipun naik sepeda, di tengah-tengah adik-adik juga sudah punya kerja semua. Dan kemudian kami sekarang juga baik-baik saja, meskipun masih selalu ada beban yang kehidupan, ketegangan yang tidak mudah. Namun setia iya, jujur juga iya, terus terang satu sama lain. Meskipun kami juga pernah berpisah, karena ketika saya juga pernah melanglang ya ikuti pendidikan sedikit, mengikuti pendidikan 2 tahun. Jadi ternyata dalam keadaan tegang pun doa-doa kita itu dikabulkan Tuhan. Saya merasakan itu karena saya berpisah dengan keluarga, karena anak saya sakit di Surabaya dan saya harus kuliah di Bandung, hanya berdoa supaya bukan ingin kuliahnya tapi ingin ketemu keluarga. Dan ternyata memang saya diterima di S2 itu hanya karena ingin ketemu keluarga, bukan karena kuliah. Saya tidak terlalu penting kuliah, karena kuliah itu kayaknya ya sudah biasa, saya tidak terlalu penting. Berobat saja karena anak saya. Bahkan saya sampai ke Bangkok juga selama 6 bulan. Tapi itu sebenarnya saya tidak butuh, saya butuh ketemu keluarga saja. Dan rupanya perjuangan itu sampai sekarang ini saya merasakan luar biasa. Kami selalu hanya saya percaya sekarang ini segala masalah yang saya hadapi ini, asalkan bersama dengan istri saya yang saya sayangi, memang Tuhan mengutus kami, memberikan jodoh itu. Waktu kami pacaran juga dulu segala berdoa di depan di paroki, kami sebagai aktivis juga, ibunya juga masih aktivis juga, berdoa Tuhan yang ada di samping saya itu kalau jadikan jodoh ya biarlah jadikan jodoh saya. Mudah-mudahan itu benar. Dan memang doa kami itu sampai sekarang kompak, suka dan duka. Duka dan duka juga selalu, suka dan suka juga selalu, tapi kami bersyukur dalam keadaan berat, sangat berat pun kami lalui hanya selalu tetap ya pokoknya kebetulan kalau kami masih aktif di gereja. Sebenarnya kalau ke gereja itu sebenarnya mungkin tidak banyak doanya, karena sebenarnya sedang memikirkan segala sesuatu yang menjadi beban kami, tapi tetap menjadi pasrah kepada Tuhan. Dan dalam segala suka duka ini pasrah kepada Tuhan. Mungkin konsentrasi doanya menjadi sangat kurang, tapi hanya sekadang-kala di mana saja berada kami selalu bersyukur dan tetap berjalan dan bergerak. Dan itu kami syukuri sampai sekarang ini sudah 32 tahun. Kalau konflik pribadi tidak pernah terjadi secara pribadi, tapi sering terjadi, tapi kami
merasa bahwa istri saya ini, untung kami saling mengalah. Kalau pas dia marah, saya juga tahu mengalah. Sebagai laki-laki sebenarnya tidak suka sekali mengalah. Tapi sebenarnya untuk istri saya juga kalau sudah saya marah besar, mereka juga diam saja dan tidak macam-macam. Dan saya bersyukur ternyata kami saling mengalah dan saling menghargai kalau kelemahan keluarga. Kami tidak pernah di depan anak saya, mungkin satu kali saja terjadi konflik, tapi ternyata kami tidak pernah memperpanjang itu, dan sampai sekarang ini berkat Tuhan ya puji Tuhan kami senantiasa berbahagia meskipun dalam keadaan gelombang pasang surut, dan semuanya bisa teratasi dan kami hanya bisa bersyukur senantiasa karena kami senantiasa bersama-sama dan masih senantiasa dekat dengan Tuhan sampai hari ini. Gitulah, Romo. Terima kasih. Terima kasih, Pak Agus. Mungkin satu yang saya catat di sini, nilai yang dibagikan Pak Agus bersama keluarga, ya, adanya pengertian tentang situasi. Lalu karena yang Sarah istrinya nggak balas marah, atau bahkan yang diungkit-ungkit yang dulu kembali, yang sudah lama sekali 30 tahun yang lalu masih diungkit sampai sekarang. Biasanya ibu-ibu begitu sih. Kalau bapak biasanya perlu. Tapi kalau ibu-ibu itu biasanya ingatannya kuat. Yang kecil-kecil saja. Dulu itu, kamu itu masih sering SMS itu mantan pacarmu. Ya, itu sudah 50 tahun yang lalu mungkin. Dia masih ingat. Ya, terima kasih Pak Agus, luar biasa sharingnya dan sangat menarik bahwa toh akhirnya bisa saling pengertian. Nilai pengertian ini yang penting. Monggo, ya, mungkin silakan. Pak Reno. Saya Pastor. Silakan Pak Rey. Baik Pastor, ini pengalaman saya Pastor ya. Jadi sebelum kami untuk hendak memutuskan pernikahan untuk menikah, kami mengadakan komunikasi. Jadi dalam komunikasi itu kami untuk memberitahu ketidaksukaan, sifat, dan kesukaan kami. Jadi kami citra sifat masing-masing. Dan itu tanpa ada yang disembunyikan. Dan semua kami buka dari awal. Jadi siapa saya, bagaimana saya, apa yang aku tidak suka, apa yang aku suka, itu yang kami komunikasikan. Dan saya juga menyuruh bahwa ayo kita mencatat apa yang sifat baik dan sifat tidak baik, apa yang kamu suka dan tidak suka. Jadi itu sebelum masuk pernikahan, jadi pranikah. Yang kedua itu bahwa setelah kami menikah, itu perlu adanya komunikasi. Apapun kami selalu berkomunikasi dalam keadaan apapun. Karena menurut saya komunikasi sangat penting. Yang kedua tadi seperti yang dikatakan Romo, bahwa mendengarkan dan pengertian. Bahwa pada saat istri saya mengeluh atau saya menyampaikan unek-unek saya, dia diam dan dia mendengarkan. Tetapi dia akan menjawab pada saat masanya sudah tenang, sehingga kita tidak terjadi diskomunikasi di antara kami berdua. Tetapi akan muncul lagi itu pada saat mempunyai anak. Nah, pola asuh anak dengan pola asuh saya dengan pola asuh mereka itu yang sangat berbeda. Tetapi dalam perbedaan ini saya hanya mengatakan bahwa yang baik dari kamu mana, yang baik dari saya mana. Yang buruk dari kita dua tidak usah dibawa. Jadi itu yang kita tanamkan. Yang ketiga kami membangun mesbah. Kami membangun hidup doa bersama istri. Dan sampai sekarang pun juga saya merasa bahwa itu perlu dan tetap berjalan dan tetap dalam situasi apapun. Kadang saya punya masalah problem atau apapun atau dia punya problem. Dan itu adalah masalah kami, bukan masalah dia, tapi masalah kami. Jadi itu yang saya selalu tanamkan. Dan satu lagi Romo, Pastor, bahwa saya hampir setiap bulan, mungkin saya tidak tahu pasangan Papi Cek atau Mami atau teman-teman yang lain, atau saudara-saudara yang lain. Tapi setiap bulan, itu kami selalu berdoa bersama dan ingat perjanjian pernikahan kami. Karena pada saat kami menyampaikan itu, kami juga ya sadar bahwa kami mengikat perjanjian itu di hadapan Allah. Kami bersumpah di hadapan Allah. Dan itu berat bagi kami, tetapi kami percaya bahwa berjalan bersama Tuhan itu selalu selalu sejak ada pertolongan. Yang ketiga itu bahwa kejujuran ya. Sekecil apapun tetap harus jujur. Jadi dalam keadaan apapun saya sama istri ya tetap jujur.
mungkin karena saya juga belajar di bidang psikolog, jadi ya saya harus bisa mengerti. Saya mengerti pasangan saya, dan dalam komunikasi psikologi itu kadang-kadang terjadi storming-norming dan perselisihan dan konflik. Tetapi itu bagaimana kita memahami itu. Dan yang paling repot itu pada saat mempunyai anak. Karena itu yang kadang-kadang satu bela satu. Tetapi akhirnya kami punya kesepakatan bahwa pada saat saya menegur anak, kamu diam, atau kamu menegur anak, saya tidak akan membela. Dan akan saya memberitahu anak pada saat, kenapa tadi ibu mamimu marah, atau apa sebagainya, atau papimu marah. Dan itu mungkin dari saya ya, Pastor ya. Terima kasih, Pastor. Baik, terima kasih Pak Reynold. Mungkin selain masalah komunikasi tadi, satu hal yang menarik untuk saya catat di sini, menyangkut pola asuh anak ya, termasuk tadi itu soal hidup doa dalam keluarga. Saya kira itu penting juga. Ini pola asuh anak ini juga sering menjadi masalah. Bagaimana perbedaan cara mengasuh anak antara istri dengan suami. Karena saya belajar dari keluarga saya sendiri. Antara bapak saya di rumah dengan mama saya, puji Tuhan bapak saya 75 tahun, ibu saya hampir sekitar 70 tahun begitu. Kenapa saudara-saudara saya ya dalam banyak hal boleh dikata tidak berhasil karena hampir tidak ada yang menyelesaikan kuliah, karena beda cara pola asuh antara bapak dengan mama. Kalau bapak itu orangnya target, kerja keras, kamu harus lakukan ini secara detail dan seterusnya. Sementara ibu saya itu orangnya pemaaf, sangat menggunakan hati. Jadi ya kalau kamu tidak bisa, sudahlah. Kalau kamu tidak mau pergi sekolah, ya sudahlah. Kadang bapak biasa hukum, tidak kasih uang. Tapi yang kasih siapa? Mama. Dan uang itu digunakan untuk apa oleh kakak saya? Beli rokok atau main judi. Jadi kadang-kadang ini jadi sering bertengkar di antara mereka karena mama punya prinsip sendiri. Ya mungkinlah anak saya ini, tidak mungkin kita bikin susah mereka. Seperti itu. Dan akhirnya kan juga dalam tanda petik gagal. Makanya sekarang kan ada 2 kakak saya yang tinggal di kampung sama orang tua. Meskipun beda rumah, saya katakan itu ponakan-ponakan saya larang tinggal sama neneknya. Karena saya bilang, kamu akan jadi bodoh kalau kamu tinggal sama nenekmu. Karena 2 karakter ini, tapi puji Tuhan mereka bisa hidup bersama sebagai suami istri ya. Sudah hampir 50 tahun hidup sebagai suami istri dengan perbedaan karakter yang sangat berbeda. Dia saya katakan sama mama sama bapak di rumah, kamu berdua itu antara langit dan bumi. Ya syukur-syukur mungkin saya umur 15 tahun sudah masuk seminari, jadi akhirnya saya dididik oleh orang lain, bukan dididik oleh orang tua saya. Tapi bagaimanapun ya tetap ada dasar pendidikan dari keluarga. Itu yang saya amati. Jadi memang menarik melihat itu juga pola asuh dan mungkin karakter ya Pak Reynold dari sudut psikologi. Ini juga menjadi tantangan bagi dalam keluarga ya. Mungkin ada ibu yang sangat sayang, maksudnya sayang, tetapi juga tidak berefek baik, dan itu kadang-kadang menjadi masalah di dalam keluarga. Terima kasih sharingnya Pak Reynold. Kembali ke Tres bagaimana? Ya, itu dari tadi semua dari yang berkeluarga 20 tahun, 30 tahun ke atas, mungkin yang masih 10 tahun ke bawah. 10 tahun ke bawah. Yang muda-muda iya, itu yang saya tunggu sebenarnya. Karena itu sebenarnya kalau yang sudah lebih 20 tahun itu sebenarnya sudah teruji banget ya kalau sudah di atas 15 tahun. Tapi ini yang kadang-kadang 5 tahun, yang di bawah 10 tahun ini yang kadang-kadang masih ombaknya masih keras ini. Iya. Mungkin Bro Wawan ada yang menurut saya nggak usah jauh-jauh, Tres aja dulu sama Jimmy. Kenapa mesti over ke orang lain, Tres? Betul, Tres. Iya, gimana? Jimmy. Ya, Jimmy saja kan kepala keluarga. Ya ilah diwakili. Tadi ya oke. Saya mungkin tadi kan Romo bilang. Sorry Tres, potong. Berdua Tres, karena suami istri ada di situ Pak Sutri. Iya kok. Ya dekat-dekat dulu Jim lah, nggak apa-apa lah. Kita juga tutup mata di sini. Allah. Oke ya. Jimmy, saya mungkin dulu ya, baru nanti Jimmy. Seperti yang Pastor tadi ngomong bahwa menikah itu jodoh dari Tuhan. Menurut saya, selain jodoh dari Tuhan, itu adalah pilihan hidup kita, komitmen. Awal bertemunya saya sama Jimmy itu
saya pun sebelum bersama dia, saya sudah doa, saya pergi ikut retret, tanya, betul enggak ya Tuhan ini jodohku, betul enggak ya ini jodohku. Sampai akhirnya suatu waktu saya diberitahu sama suster bahwa sebenarnya jodoh itu tidak ada, itu adalah pilihanmu. Ketika kau memilih dia, berarti ya udah kau akan menghabiskan hidupmu bersama dengan dia. Dan hubungan saya dengan Jimmy awalnya memang orang tua juga menentang dan sebagainya, tapi puji Tuhan kita boleh berjalan bersama-sama, boleh sama-sama kenal Tuhan, dan sampai hari ini kami masih belajar bersama dan kami boleh pelayanan bersama. Sebenarnya masih banyak yang mau kami pelajari bersama, seperti tadi juga sharing-sharingnya para bapak-bapak. Semua ngomong istri saya itu pengertian. Kalau saya ngomong dia diam. Langsung Jimmy bilang, ih kok beda dengan kau. Kalau saya bicara, aku juga bicara. Jadi dia ngomong begitu. Jadi maksudnya saya bersyukur, maksudnya pernikahan kan itu dua karakter yang berbeda. Jadi saya bilang ya kita saling melengkapi. Kau kan kalem, saya cerewet. Jadi kita saling melengkapi. Jadi kalau dua-dua diam juga enggak seru. Kalau dua-dua cerewet juga enggak seru. Jadi saling melengkapi. Mungkin gitu dari saya, dari Jimmy. Sudah Oke Jim, tambahkan Jim. Tambahkan Jim. Ya mungkin begitu saja Romo. Oke, baik. Saya kira itu yang paling penting tadi, bahwa memang meskipun ada kendala, tetapi kan pada akhirnya apa yang dimulai dengan sebuah pembedaan roh lah istilahnya begitu, atau red atau permenungan begitu untuk mengambil keputusan yang penting. Mungkin saya kembali ke pertanyaan awal tadi. Kita tidak mempertentangkan sebenarnya. Kesimpulannya, kalau menurut saya, kesimpulannya apakah jodoh atau komitmen, tidak ada jawaban yang hitam putih. Kenapa? Karena kita kembali kepada kisah di dalam kitab suci, dari kisah, kalau Bapak Ibu masih bisa buka kitab sucinya di kitab Kejadian, lihat di kitab kisah penciptaan itu, di kitab Kejadian 1 dan 2, itu di sana kan diciptakan bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatunya. Lalu ia menciptakan manusia laki-laki, lalu menciptakan perempuan sebagai penolong yang sepadan. Jadi apapun itu, kita harus mengerti bahwa saudara kita, orang tua kita, pasangan hidup kita, teman kita, semua itu adalah dari Tuhan. Boleh kita kategorikan sebagai jodoh, sesuatu yang diberikan, pemberian atau hadiah atau sesuatu yang berharga dari Tuhan. Lalu kita harus, karena kita memilih itu, maka dibutuhkan komitmen. Nah, kenapa akhirnya kalau kita lanjut kisah di dalam kisah penciptaan, begitu sampai di Kejadian 3, apa yang terjadi di Kejadian 3? Yang terjadi di Kejadian 3 adalah orang itu, manusia itu dikatakan jatuh di dalam dosa. Pasangan suami istri itu, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Awal dari kejatuhan itu karena tidak ada komitmen terhadap apa yang disampaikan Tuhan kepada mereka. Ketika Tuhan menyampaikan, kamu akan bahagia di dalam Taman Eden ini, tapi satu hal, yakni jangan mengambil buah pohon yang terlarang itu. Dan ternyata manusia ini, salah satu dari mereka ini tidak komitmen, bahkan dua-duanya tidak komitmen. Siapa yang tidak komitmen pertama? Perempuan. Hawa. Ya kan? Terus lalu suaminya bukannya meluruskan, malah ikut tidak komitmen. Ini kan sudah mulailah ya. Nah, bukannya ketika dia berikan kepada Adam, Adam mengatakan, jangan, kembalikanlah misalnya seperti itu. Yang terjadi justru dia menghabiskan. Jadi yang ngambil si Hawa, yang makan mungkin ya istilah itu cerita di dalam Injil, yang makan adalah si Adam. Jadi sebenarnya ketidakkomitmen ini, sudah istrinya tidak komitmen, tambah lagi suaminya. Jadi kadang-kadang begitu di dalam keluarga juga. Sudah satu salah, yang lain tambahkan salahnya. Ditanya siapa yang pertama ditanya? Adam atau Hawa?
Adam pertama ditanya, kenapa kamu makan itu? Jawabannya apa? Dia lempar lagi ke istri. Dia kasih lagi ke istrinya. Bukannya mengatakan, sorry, minta maaf, saya kilaf. Tapi apa? Menyalahkan orang lain. Jadi dia salahkan istrinya. Dia salahkan Hawa. Itu Hawa yang kutaruh di samping saya. Ini yang bikin masalah sama saya. Jadi dia bilang, saya tidak masalah. Dia yang masalah itu istri saya. Terus ketika Hawa ditanya, siapa yang disalahkan? Ular. Ular lagi disalahkan. Jadi memang tidak ada salahnya kita manusia. Nah, itu hati-hati di dalam perkawinan. Kalau sudah tidak pernah salah, itu menjadi awal kehancuran. Dia salahkan lagi ular. Gara-gara ular ini yang menggoda saya, maka saya ambil. Dia tidak mengatakan, saya salah. Nah, ini yang kesadaran diri, kerendahan hati untuk mengakui kesalahan di dalam relasi ini yang menjadi masalah selalu. Nah, itu kenapa saya katakan tadi. Memang Tuhan itu memberikan Bapak Ibu pasangan, jodoh. Tetapi yang dibutuhkan di sana adalah komitmen. Ketika sudah tidak ada komitmen, maka ya semuanya akan berakhir. Nah, lalu kita melihat memang pada akhirnya buah dari ketidakkomitmenan manusia itu atau pelanggaran manusia itu adalah bahwa manusia dikeluarkan dari Taman Eden, dikeluarkan dari kebahagiaan. Nah, sebenarnya sama juga mungkin kalau kita pikir-pikir di dalam keluarga ya. Ketika sudah mulai keluar dari komitmen, maka sama seperti keluar dari Taman Eden. Kita mengeluarkan diri kita sendiri dari sana. Ketika kita berusaha meskipun sedikit kejujuran, dari Pak Agus tadi ada istilahnya saling pengertian di sana, terus juga mungkin Pak Renol istilahnya dengan kesadaran diri masing-masing akan kelebihan dan kekurangan, mengakui kelebihan, mengakui juga kekurangannya, lalu di situ sungguh menarik bahwa akhirnya sampai bertahan sampai saat ini. Maka itu kesimpulan dari saya bahwa apapun siapapun di dalam hidup kita, mau itu saudara kita, mau itu pasangan hidup kita, mau itu orang tua kita, kan kita tidak bisa menyangkal sebagai memang betul-betul dalam iman kita harus mengakui bahwa mereka adalah pemberian Tuhan. Tetapi pemberian Tuhan ini harus kita pelihara dengan baik, harus kita punya komitmen di sana. Nah, satu yang menarik dari Pak Renol tadi yang mungkin sempat saya catat, ada kata terjebak. Kalau tidak salah dengar ya, saya mengutip satu kata tadi, kata terjebak. Ini banyak sekarang yang saya alami, bahkan yang belum sampai masuk kasusnya di pengadilan maupun di tribunal gereja, mengatakan, pastor saya terjebak di dalam perkawinan. Ya, maksudnya apa ini terjebak? Apa sudah tidak bisa gerak atau apa? Atau bahkan terjebak di dalam hubungan yang istilahnya yang bermasalah terus. Nah, ada baru-baru tapi dia bukan Katolik. Bayangkan 7 tahun pacaran, nikah Juni 2019 di Toraja, terus hidup sama-sama 2 bulan, lalu sebelum Natal mereka sudah mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. 7 tahun pacaran, lalu 3 bulan menikah. Nah, itu anak-anak zaman sekarang ya, mungkin Bapak Ibu sekalian susah. Nah, salah satu solusi yang mungkin saya buat waktu di Pangli, sebenarnya ini peran orang tua juga sangat krusial untuk pendampingan anak-anak sekarang. Terutama di dalam pendampingan iman keluarga, di tengah keluarga. Saya di Pangli waktu itu menggagas yang namanya perkumpulan bapak-bapak. Harus diakui bahwa di gereja Katolik ini kadang-kadang kami para pastor lebih suka mengundang ibu-ibu daripada bapak-bapak. Dan itu kadang-kadang atau ibu-ibunya yang suka datang kumpul di gereja daripada bapak-bapak. Nah, itu kadang-kadang di dalam pendidikan iman, di pendidikan di keluarga menjadi kurang maksimal. Nah, beda lah misalnya kita lihat di saudara-saudara kita yang muslim, memang betul-betul itu yang laki-laki itu mengambil peran penting di dalam pendidikan iman. Maka saya gagas di Pangli waktu itu di paroki, kita dirikan komunitas bukan hanya KIK, kumpulan ibu-ibu Katolik, tapi perkumpulan bapak-bapak Katolik. Dan kami kasih nama komunitasnya sebagai pria-pria sejati. Waktu itu di Pangli. Kami sudah mulai kegiatan, ada kumpulan bapak-bapak, kadang cuma 8 orang ikut satu rukun begitu, tapi ya pelan-pelan lah. Jadi hanya bapak-bapak ya, gosipnya bapak-bapak saya juga tidak tahu, hanya baru satu kali saya ikut. Terus ada acara-acara lomba-lomba di paroki pas Pasca kalau tidak salah waktu itu.
Bapak-bapak. Jadi memang saya kira salah satu mungkin rekomendasi bahwa ke depan mungkin keterlibatan bapak-bapak di dalam pendidikan iman ini harus menjadi perhatian juga, baik dari paroki, di lingkungan, mungkin dari bapak-bapak sekalian yang aktif di pelayanan, tolong maksimalkan untuk melibatkan bapak-bapak, karena ini memang betul-betul memegang peran penting ya, mau tidak mau dalam budaya kita, masih budaya patriarki, jadi mau tidak mau bapak itu memegang peran penting. Itu dari saya, terima kasih. Kembalikan ke Tres. Ya, sedikit Pastor, komunitas untuk bapak-bapak itu sebenarnya sudah ada sih kayak komunitas Fidei Pria Sejati begitu. Cuman kembali lagi kadang-kadang bagaimana juga kami butuh dukungan dari pastor paroki. Kan biar bagaimana kalau pastor paroki yang ngomong ke umatnya kan lebih didengar daripada biasa kita ngomong itu mungkin ya didengar tapi tidak sampai masuk ke hati. Jadi bagaimana juga mungkin ikatan para pastor, uskup kasih apa begitu ke para pastor. Oh ya dukung gitu atau gimana, kan sudah juga diakui di keuskupan. Ya mungkin begini, kadang-kadang kan saya lihat lah, tapi saya sendiri karena saya memang proaktif. Saya harus akui banyak teman-teman pastor, ya mungkin juga karena kalian pengurus kadang-kadang susah komunikasi, saling mencuri, nanti pastornya marah, belum bicara sudah marah pastornya. Jadi kalian harus bicara lah dulu, nanti kalau dimarahi ya sudah, dimarahi lagi, kembali lagi. Dan jangan diambil hati, memang begitu. Kadang-kadang kami para pastor ini, para jomblo-jomblo ini kadang-kadang juga susah mengontrol diri kami. Ya harus saya maklumi itu. Kadang-kadang kalau saya stres di paroki, masalah di tempat A, kadang-kadang saya bawa ke tempat B. Nanti saya disadarkan umat, pastor bukan kami. Oh iyalah, saya minta maaf, bukan kalian. Jadi kadang-kadang memang begitu. Ya, tapi saya memang suka istilahnya komunitas-komunitas buat komunitas-komunitas di paroki. Tapi ya mimpi saya untuk kembali ke paroki kayaknya harus terkubur. Sekarang jadi anak mahasiswa yang ditugaskan untuk sekolah, untuk memang secara khusus di bidang pendidikan. Jadi kayaknya nanti saya akan pulang di mengurus sekolah-sekolah dan seterusnya. Itu saja. Jadi saya kira intinya komunikasilah dengan pastor paroki. Ya kalau dimarah-marahin enggak apa-apa, mundur saja dulu, nanti ulang lagi. Pokoknya jangan maju terus saja ya pastor. Maju terus, pantang mundur. Ya. Bro Wawan. Ayo semangat Kobe. Ya. Oke Pak Wawan. 1, 2, 3. Yes. Ya, terima kasih. Mungkin sudah banyak masukan sharing-sharing dari Bapak Ibu, juga firman dari pastor. Semoga boleh menguatkan kita ke depannya, bagaimana kita tetap boleh menjalankan fungsi kita masing-masing, baik dalam keluarga, dalam masyarakat, maupun dalam gereja. Saya kira begitu saja pastor. Boleh kita minta pastor berikan berkat dan doa penutup. Oke, mungkin sebelum kita doa penutup, pertama-tama saya berterima kasih untuk kita semua, terutama untuk Tres dan PD